lagi-lagi dengan berjamaah dengan orang yang banyak ibadah. Cari orang yang ahli ibadah, deketin dia, makan sama dia. Karena orang yang ahli ibadah nih teman-teman ya, kita ngelihat itu udah kecepretan sebenarnya. Kita ngelihat orang yang ahli ibadah itu udah kecepretan tanpa kita rasakan. Itulah pengaruh berteman dengan orang baik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini ada banyak kertas ya, dikasih Mas Bahrun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita sebagai manusia pasti punya rasa kecewa. Oh, kecewa ya. Nah, ini tuh saya agak mirip kok nih. Sakit hati kepada seseorang tapi kadang susah untuk dihapuskan, dilupakan. Bagaimana agar kita menjadi orang yang ikhlas, bisa memaafkan, melupakan, karena kodratnya manusia itu gampang sakit hati dan sebagainya. Biarpun sudah memaafkan tapi kadang masih susah untuk melupakan hamba Allah. Nah, itu ya. Luar biasa. Nah, jadi sakit hati itu bagaimana cara menghapuskannya? Tadi zikir. Kalau zikir masih kurang, zikirnya perbanyak lagi terus. Udah zikir perbanyak masih sakit hati, kasih hadiah kepada orang yang menyakiti kita. Itu obat tuh. Kalau kita ngasih hadiah, sesungguhnya kita itu sedang membuang rasa kecewanya tuh. Nah, itu ya. Itu obat yang unpredictable. Kita kasih hadiah, lalu nanti kebencian kita pun ikut pergi seiring dengan kita kasih hadiah ini kepada orang lain. Nah, lalu berikutnya apa? Bergaul dengan orang-orang pemaaf. Nah, ini jangan bergaul dengan orang-orang pendendam. Kita bergaul dengan 4 orang pendendam semua. Ini kita jadi ikut pendendam. Jadi bergaulnya dengan pemaaf. Kita banyak berzikir kepada Allah, dan jangan lupa zikirnya sampai terhunjam ke dalam kolbu, meresap ke dalam kolbu. Kalau zikir di lisan aja nggak cukup. Masih marah juga wudu, masih marah juga mandi. Nah, habis mandi zikir kepada Allah, lalu mohon ampun kepada Allah. Nah, lalu bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Alhamdulillah saya difitnah, berarti dosa saya diambil. Nah, itu kan. Alhamdulillah saya digibah, berarti dosa saya diambil. Hakikatnya begitu. Orang yang dizalimi hakikatnya dosanya diambil. Alhamdulillah lumayan buat tabungan akhirat. Nanti di akhirat saya tuntut dia. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah. Itu kertas lagi. Apa nih? Bagaimana agar tetap istiqomah dalam bertakwa dan menjalankan ibadah di zaman modern ini, karena banyak sekali godaannya, terutama dengan majunya peradaban zaman. Betul. Jadi yang pertama, bagaimana biar tetap istiqomah dalam ibadah. Tadi ingat mati. Godaan banyak, ingat mati. Singkirkan yang gak penting. Apalagi godaan singkirkan, waktu kita belum tentu banyak. Nah, itu yang pertama ya, ingat mati. Yang kedua, lagi-lagi yang kedua adalah dengan lagi-lagi dengan berjamaah dengan orang yang banyak ibadah. Cari orang yang ahli ibadah, deketin dia, makan sama dia. Karena orang yang ahli ibadah nih teman-teman ya, kita ngelihat itu udah kecepretan sebenarnya. Kita ngelihat orang yang ahli ibadah itu udah kecepretan tanpa kita rasakan. Itulah pengaruh berteman dengan orang baik. Kita menatap dia itu udah kecepretan. Kita deket dengan dia itu sebenarnya udah kecepretan tanpa kita rasakan. Pelan-pelan kita makan sama dia itu kecepretan. Ditraktir sama dia kecepretan. Makan bareng sama dia kecepretan. Nah, itu. Maka kadang-kadang kalau maulid itu kita makan sama orang-orang soleh satu nampan, itu ada maksud itu tuh. Nah, itu. Jadi semua tuh gesekannya, ada nasi yang udah disentuh sama dia kita makan, itu kecepretan semua tuh. Nah, itu ya. Nah, inilah berjamaah. Nah, jadi jangan lupa kita harus berjamaah gitu kan. Nah, maka menatap orang alim itu ibadah. Kenapa ibadah? Kita kecepretan gitu. Kecepretan.
wah ini Mas Bahrun rajin banget puasanya gitu kan. Masya Allah, kita deket-deket Mas Bahrun, minum jus yang dibuat Mas Bahrun gitu kan. Masya Allah, itu kita kecapretan. Saya kok setelah tiap hari minum jus Mas Bahrun gitu ya, kok saya jadi rajin puasa gitu ya. Apa rahasianya? Nah jadi begitu ya. Untuk istiqomah, ingat mati, untuk istiqomah kita harus berjamaah begitu. Oke. Sebenarnya tipsnya banyak, tapi jangan banyak-banyak, nanti lupa. Apa ini? Oh ini ada lagi. Wah tulisannya banyak nih. Assalamualaikum WRWB. Pak Ustadz izin bertanya, kalau kita sholat tapi kita ngajak berdoa, enggak berdoa, saya enggak berdoa untuk meminta sesuatu secara spesifik, tapi secara sadar hanya untuk menghadap Allah, dan itu sudah sangat menenangkan bagi hati saya. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut tidak apa-apa atau apa-apa? Atau sholatnya sia-sia karena tidak berdoa secara spesifik? Mohon pencerahannya Pak Ustadz atas keresahan saya. Terima kasih akhwat. Wah, ya. Masya Allah. Oke. Jadi bagaimana hukumnya sholat yang udah menenteramkan tapi nggak doa secara spesifik? Bagaimana? Secara umum aja gitu kan. Sholat sendiri isinya adalah doa. Mana? Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enggak usah doa spesifik aja udah banyak doa, Mbak. Begitu ya. Jadi itu sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Itu. Nah, jadi seandainya sudah mencukupkan, ya Allah aku doa yang umum-umum aja, itu juga bagus. Ya Allah berikanlah aku jodohnya yang gajinya 15 ke atas lah ya Allah. Tanggal 15 udah. Ini namanya spesifik, nggak harus spesifik nggak apa-apa. Ada madhab doa nggak mau spesifik, ada madhab doa itu baiknya spesifik. Ada, udahlah Allah maha tahu. Yang penting kita berdoa kepada Allah yang umum-umum aja. Ya Allah engkau maha tahu, ya Allah aku juga malu minta kepada engkau, aku udah banyak engkau berikan. Boleh. Jadi yang nggak boleh adalah yang tidak doa karena sombong, itu yang nggak boleh. Kalau tidak doa karena ya Allah aku malu meminta kepada engkau, ini aja masih banyak yang belum aku syukuri gitu ya, aku doa yang umum-umum aja, itu boleh. Nah, jadi yang nggak boleh meninggalkan doa dalam rangka sombong, nggak mau minta kepada Allah, itu yang nggak boleh.